Halo teman-teman, terima kasih sudah mengeklik video ini. Kali ini saya akan nyeritain film berjudul The Virtuoso yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Tapi ia merasa galau saat menyelesaikan misi terakhirnya hingga membuatnya celaka. Gimana kisah selanjutnya? Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jika kalian suka dengan channel ini, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Film diawali dengan adegan yang bisa dibilang cukup vulgar, di mana seorang wanita sedang bermadu kasih dengan teman prianya. Mereka tidak sadar bahwa sedang diawasi oleh seorang pembunuh bayaran yang siap membunuh mereka. Tak berselang lama, pembunuh itu langsung menembak si pria tepat di dahinya. Setelah misinya berhasil, ia langsung bergegas pergi dari apartemen, dan sesampainya di luar, ia juga melihat para polisi berdatangan. Dan inilah The Virtuoso. Kemudian scene memperlihatkan Virtuoso sedang merawat senjata miliknya. Seperti pembunuh bayaran pada umumnya, Virtuoso hidup dengan tanpa nama, tanpa alamat agar tidak meninggalkan jejak saat melakukan pekerjaannya. Untuk mengetahui target yang harus dibunuhnya, ia terlebih dahulu pergi ke kantor kotak surat untuk menerima pesan dari bosnya. Namun pada misi kali ini, Virtuoso harus memecahkan kodenya terlebih dahulu agar mengetahui siapa target yang akan ia bunuh. Di luar, ia menelpon bosnya yang ternyata seorang pria tua. Virtuoso diminta agar pada misi kali ini dibuat seolah-olah hanyalah sebuah kecelakaan. Sesampainya di rumah, ia mencoba memecahkan kodenya di sebuah koran untuk mengetahui siapa target yang dimaksud. Setelah berhasil menemukan target, Virtuoso langsung mengamati serta juga kondisi di lingkungan itu. Ia harus cepat menyelesaikan misinya karena waktu yang diberikan cukup singkat dan hanya memiliki satu kesempatan saja. Keesokan paginya Virtuoso bersiap untuk menjalankan misinya, tapi ia sedikit bimbang karena di TKP ada seorang bocah yang sedang bermain bersama ibunya. Dan saat target mendekat, ia langsung menembak bannya sehingga menabrak mobil di depannya yang membuatnya terbakar. Tapi naas, ibu dari anak itu juga ikut terbakar. Terlihat Virtuoso galau karena merasa bersalah telah membunuh orang yang tidak bersalah, dan terus memikirkannya sampai terbayang-bayang di rumahnya. Kemudian Virtuoso terlihat berada di makam ayahnya dan didatangi oleh bosnya. Bosnya yang tahu Virtuoso sedang galau memikirkan hal itu, meyakinkannya bahwa itu adalah hal yang wajar di suatu pekerjaan. Ternyata bosnya itu adalah teman ayahnya Virtuoso dulu saat bersama-sama di angkatan militer. Untuk meyakinkan Virtuoso, ia juga menceritakan bahwa dulunya ia bersama ayah Virtuoso pernah dikirim ke suatu daerah konflik. Tapi sesampainya di sana, ternyata hasil intelijen yang diberikan keliru dan hanya ada sebuah keluarga yang sedang bersantai-santai. Lalu ia juga menceritakan dulu letnannya memerintahkan prajuritnya untuk menembaki semua orang yang berada di tempat itu. Setelah kejadian itu, bosnya tidak merasa bersalah karena itu adalah tugasnya dan mengatakan sebuah kekeliruan adalah hal yang wajar. Keesokan harinya, Virtuoso kembali menemui bosnya untuk menjalankan misi selanjutnya, yaitu mencari white driver. Di rumah, ia bergegas mengemasi barang-barangnya dan langsung mencoba mencari white driver. Lalu ia memutuskan untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Di sana ia melihat sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Virtuoso juga disapa oleh seorang wanita diketahui bernama Dixie. Saat di jalan, Virtuoso melihat wanita yang tadi bertengkar dengan pacarnya. Sebenarnya sih ia hendak memberikan tumbangan, tapi Virtuoso mengurungkan niatnya. Ia melanjutkan perjalanannya dan ia berhenti di sebuah kafe.
lalu memfoto plat mobil yang terparkir di tempat itu. Di dalam ternyata Dixie bekerja sebagai pelayan di kafe itu. Virtuoso mulai mengamati sepasang kekasih dan seorang pria penyendiri. Ia menerka-nerka siapakah di antara mereka yang bernama White River. Ia juga bertanya kepada Dixie tentang White River, tapi ia menjawab itu adalah daerah sekitaran sungai. Lalu Virtuoso berusaha mencocokkan plat mobil dengan pemiliknya melalui sebuah aplikasi. Tiba-tiba datang seorang polisi setempat bernama Deputy Mayer. Di sisi lain, bosnya Virtuoso terlihat sedang merawat senjatanya sambil minum segelas anggur. Saat pulang, Virtuoso mencurigai salah satu orang yang berada di kafe dan langsung mencoba mengikutinya. Ternyata pria itu tinggal di sebuah motel, tapi di sana Virtuoso juga melihat mobil polisi yang pernah ia lihat sebelumnya. Lalu ia berniat menyewa salah satu kamar yang bertujuan untuk mengawasi target yang diduga White River. Nah, saat target tidak ada di kamarnya, Virtuoso masuk mencampurkan obat-obatan di minuman si target. Saat pria itu datang, ia langsung minum minuman yang telah dicampuri obat oleh Virtuoso. Tak berselang lama, ia terlihat kesakitan. Virtuoso yang melihatnya langsung menanyakan tentang White River. Tapi si pria tidak maksud apa yang Virtuoso bilang dan mengatakan bahwa ia hanyalah seorang polisi setempat. Tak berselang lama ia pun tewas. Kemudian Virtuoso mulai mencari petunjuk tentang White River, tapi benar pria itu bukanlah White River. Virtuoso juga menyeting kematian pria itu seolah-olah karena overdosis obat-obatan. Kemudian Virtuoso datang menemui Dixie dan memesan sebuah burger untuk dirinya. Saat sedang makan, Dixie menanyakan mengapa Virtuoso mencari White River. Namun Virtuoso tidak menjawab dengan jujur. Setelah rampung makan, Virtuoso pulang ke motel, tapi tiba-tiba Dixie datang menemui dirinya. Karena Dixie yang tertarik dengan Virtuoso, ia langsung mencoba mencium Virtuoso, tapi tidak ada reaksi apa-apa dari Virtuoso. Lalu Dixie merasa Virtuoso tidak tertarik pada dirinya, memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Tapi di luar ternyata hujan salju turun dan Virtuoso yang merasa kasihan meminta agar Dixie istirahat terlebih dahulu sambil menunggu hujan reda. Saat tengah malam, Virtuoso yang terbangun langsung pergi menemui target kedua yang diduga White River. Target kedua yaitu adalah sepasang kekasih yang pernah ia temui di cafe Dixie. Virtuoso mulai mengendap-endap masuk ke rumahnya secara perlahan. Tapi kaget melihat seorang wanita, sontak ia langsung menembaknya. Kemudian Virtuoso masuk ke dalam dan langsung bertarung dengan si pria. Si pria mencoba menembak Virtuoso, tapi malah mengenai teman wanitanya. Namun pada akhirnya Virtuoso berhasil menembak mati pria itu tepat di dahinya. Lalu si wanita yang terluka mencoba bersembunyi di sebuah gudang. Tapi Virtuoso yang mengikutinya melihat si wanita terluka dan mencoba menjahitnya. Setelah selesai, ia langsung pergi menemui si pria tadi. Tapi betapa terkejutnya, ternyata pria itu bukanlah White River. Saat hendak keluar, ternyata polisi datang ke rumah itu dengan membawa senapannya. Virtuoso yang mengetahuinya mencoba keluar secara pelan-pelan dan mengecek mobil polisi itu. Saat ia membuka bagasi mobil, ternyata di dalam ada mayat yang ternyata Deputy Mayer. Ia langsung menduga bahwa orang yang mengaku-ngaku Deputy Mayer itu adalah polisi gadungan. Lalu Virtuoso pergi dengan mobilnya dan saat di jalan, ia melihat mobil polisi itu dan menepi mendekatinya. Karena ia yang curiga pada polisi gadungan itu langsung menembaknya. Lalu polisi itu mengambil senapannya dan melakukan perlawanan. Tapi karena Virtuoso ahli, ia dapat melumpuhkan polisi gadungan itu.
Setelah itu, ia langsung mengabarkan kepada bosnya bahwa ia telah berhasil membunuh White Driver. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ke motelnya. Sesampainya di motel, ia disuguhkan pemandangan semok aduhai dari Dixie. Dan langsung saja mereka tumpuk-tumpuk terlebih dahulu. Setelah pertarungan yang cukup hebat, akhirnya mereka terkulai lemas. Lalu Virtuoso menemukan identitas Dixie yang ternyata bernama asli Rios. Saat bersamaan, ia datang dengan menodongkan pistolnya. Lalu Dixie juga bercerita ia ditugaskan oleh bosnya Virtuoso untuk membunuh dirinya. Langsung saja Rios menembaknya. Setelah berhasil, ia langsung mengabarkan si pria tua itu. Setelah berhasil membunuh Virtuoso, ia langsung pulang ke rumah Virtuoso dan tinggal di sana. Lalu film pun tamat.